Jadi paguyuban Asep Dunia gitu. Nah 2015 itu kita bikin konferensi di Bandung, KA namanya, konferensi Asep-Asep. Salah satu kegiatannya BLA, Bandung Lautan Asep. Welcome to Cameo Project. Langsung pencet tombol subscribe, tombol yang merah itu. Dan pastinya jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Yo, balik lagi di channel Mendidik Cameo Project. Dan acara kali ini bareng sama gua Ngobsans, ngobrol santai. Dan kali ini gua nggak sendirian pastinya, karena gua lagi bareng sama Bapak Presiden Asep nih, nggak boleh gini ya, boleh. Sekarang udah boleh. Udah boleh. Sekarang udah boleh. Boleh gini juga boleh. Kang Asep. Nah, ini adalah Presiden Asep sedunia. Wih. Tapi gua nggak punya pas pampres. Ya tadi di depan siapa? Oke. Tukang ojek. Kang Asep adalah lo apa ketua Presiden Asep Sedunia dan juga yang ketua komunitas Historia Indonesia. Karena komunitas Historia ini kan sebenarnya organisasi untuk membangun nasionalisme Indonesia melalui pendidikan sejarah dan kebudayaan. Cuman masalahnya gue tuh salah satu pelajaran yang gue nggak suka dan gue selalu dapat merah di rapot itu adalah pelajaran sejarah, ya. Padahal itu penting banget ya. Jadi gini, sejarah itu kan ingatan memori kolektif sebuah bangsa, ya kan? Nah, sejarah lu punya sejarah, secara pribadi lu punya cerita. Gue punya cerita, semua orang punya cerita. Tapi nggak semua cerita dari masa lalu itu bisa disebut sejarah. Misalnya, ada seorang anak keserempet bemo, terus amit-amit masuk rumah sakit gitu ya. Ya udah, kalau anak ini ternyata bukan siapa-siapa, nggak akan ada apa-apa. Kalau tidak ada dampaknya untuk bangsa gitu masyarakat, ya. untuk sosial. Nah, tapi kalau ternyata ini cucunya Pak Jokowi, oh langsung heboh. Bakal jadi cerita yang besar karena berpengaruh atau berdampak bagi masyarakat gitu. Itu yang disebut menjadi sejarah. Jadi segala sesuatu yang berdampak pada masyarakat itu yang disebut sejarah, peristiwa di masa lalu. Tapi kalau dia nggak punya dampak ya nggak jadi sejarah, hanya cerita biasa gitu. Nah, kayak gitu. Buat gue kayak aduh, boring banget gitu pelajaran sejarah. Bukan boring sih, emang karena gue lemah di hafalan. Jadi kan harus ngafalin nama, tahunnya, tempatnya di mana. Oh, itu suka kebalik-balik tuh gitu. Ya, jadi gini, sejarah itu sebenarnya mata pelajaran yang menarik kalau menurut gua ya. Karena tadi manusia tanpa ingatan sejarah itu kan disebut amnesia. Oke. Ya kan? Nah, bagaimana kalau ini kelompok manusia yang kemudian amnesia sejarah, sama kayak di film Divergent. Sekelompok anak-anak kecil diculik dari rumah-rumahnya, orang tuanya dibunuh, rumahnya dibakar, anak itu nangis nggak berhenti, sampai pada akhirnya anak-anak itu dipaksa untuk menghirup gas warna orange. Habis itu dia diam. Padahal sebelumnya dia kelojotan nangis karena orang tua dan rumahnya dimusnahkan. Nah, film Maze Runner, sekelompok anak muda tanpa ingatan masa lalu disimpan dalam sebuah labirin. Oh iya. Sama ini MIB. Ya kan dia melihat sesuatu kejadian yang itu bisa jadi sejarah, tapi lu lihat sini neutralizer kan. Yes. Nah, ini menarik banget karena sejarah itu kan tergantung dari siapa yang menulisnya. Betul. Makanya buat gua sejarah itu sangat penting. Dia adalah pondasi dari republik ini, dari bangsa ini. Bangsa tanpa ingatan sejarah ya amnesia dan mudah dikendalikan, mudah diadu domba oleh bangsa-bangsa lain. Bayangkan kebinekaan republik yang kita miliki ini akan mudah goyah, akan mudah hancur kalau masyarakatnya, kalau rakyat Indonesianya nggak punya ingatan masa lalu. Masa lalu apa? Masa lalu bahwa kita ini pernah dijajah. Masa lalu bahwa bangsa ini pernah berjuang memerdekakan republik ini. Dan gak hanya orang Islam yang teriak Allahu Akbar, tapi semua umat beragama ikut berperang mengusir penjajah gitu. John Lee dari Tionghoa, kemudian TB Simatupang dari Batak, kan itu non Muslim. Ya. Wage Rudolf Supratman yang konon katanya juga dia non Muslim. Banyak pahlawan yang non Muslim. Nah, artinya apa? Bahwa republik ini juga dimerdekakan, diperjuangkan oleh mereka yang tidak hanya oleh umat Islam saja. Waktu gua diminta oleh Bank Indonesia untuk memilah dan kemudian menetapkan pahlawan-pahlawan yang ada di uang baru. Oh, itu lo yang milih? Gue. Wah. Gitu. Jadi ini kan satu pekerjaan yang maha dahsyat menurut gue, yang buat gue itu sangat membanggakan. Gue bisa pilih pahlawan, gue bisa tetapin di duit. Gitu kan? Dan gue sampai kemudian Pak Jokowi bilang, "Ih, keren banget sih lu.
4 non-muslim gue masukin. Ada Frans Kaisiepo yang di uang 10.000 tuh. Iya. Yang orang Iya, akhirnya iya. kemudian dinyinyirin tuh sama anak di Instagram ya, anak alay yang katanya mirip monyet. Serius itu Iya, diomongin gitu. iya. Nah, itu kan menurut gue keterlaluan. Dia nggak paham siapa yang telah memperjuangkan Republik ini. Bayangin ada pahlawan bangsa yang udah memerdekakan Republik ini, mengorbankan darah, air mata, dan nyawanya untuk kita, lantas kita nyinyirin dia. Kan durhaka men sebagai anak bangsa kita. Nah, artinya apa? Bahwa Republik ini memang sekarang sedang krisis pemahaman sejarah. Anak-anak muda mulai meninggalkan sejarah, dan gue sangat mengapresiasi Cameo Project. Kita bahas ini, ya kan? Supaya orang tuh tercerahkan gitu. Orang tuh nggak perang mulu. Kita tuh mesti sadar bahwa Republik ini nggak mungkin ada persatuan kalau tidak ada perbedaan. Dan perbedaan ini mesti kita jaga, kita rawat gitu. Bener, itu bener. Itu bener. Sekarang anak-anak milenial kan nggak terlalu banyak yang tertarik sama sejarah ya. Mereka lebih tertarik mungkin sama apa yang di depan nih. Oh, bagaimana membuat feed Instagram kita ya supaya banyak likes-nya dan komennya gitu kan. Lebih tertarik cari tahu tentang itu gitu loh. Ya. Tapi cari tentang sejarah tuh rada kurang. Nah, itu kenapa ya, tahu nggak? Jadi salah satu alasan kenapa anak-anak mereka tuh nggak suka sejarah karena gurunya nggak becus ngajar sebenarnya menurut gua. Iya betul Jadi betul. sorry nih, gue juga guru sejarah kan. Jadi teman-teman guru kita jujur aja gitu ya. Kita ini nggak bisa menyampaikan sejarah tuh dengan menarik. Gue sering diundang jadi pembicara di depan musyawarah guru mata pelajaran MGMP sejarah. Gue cerita sama mereka. Jujur aja lah, anak-anak gak suka sejarah karena kita. Mestinya guru sejarah tuh ya ngedongeng, cerita yang seru supaya anak-anak ini juga tergugah untuk mereka belajar. Gue kalau ngajar bawa gitar ke kelas. Oh ya? Gue nyanyi lagu opera atau lagu-lagu yang berlatar sejarah. Kalau enggak gue bawa kepingan DVD. Gue bawa filmnya Karl Marx. Gue bawa buku sejarah yang gede-gede. Gue ngajar tugas itu nggak pernah tertulis sekarang. Posting di Instagram, mereka mesti ke museum, mesti cari pegawai museum yang udah 15 tahun, mereka mesti wawancara, mereka mesti bikin eksperimen sosial. Berarti memang ya problemnya adalah di first impression kita sebagai apa ya murid gitu ya ngelihat Kayak sekarang coba bosen yang gitu. guru sejarah siapa sekarang? Gue apa lu nih? Jadi kayaknya gua yang guru sejarahnya terlalu rapi, salah deh gua. Wah, terus ini kenapa ditaruh di sini? Karena waktu dia tadinya mau dipakai, tapi lebih jomplang lagi. Iya, jadinya, jadi gitu. gue tuh sekarang kadang gue kalau ngisi materi, gue pakai ginian gitu. Tahu gue taruh di leher gitu ya. Nah, mas gue kenapa juga gue penampilan pakai sepatu merah gitu. Kalau sejarawan pakai kayak begini gitu ya, pakai kemeja gitu ya. Gue tuh pernah ya ke TV diundang nih. Terus gue dateng, gue duduk di lobi nih men, gue duduk di lobi. Terus mas dari komunitas Historia Indonesia ya, Pak Asepnya belum datang, belum. Jadi dikiranya Asep Kambal itu tua bangka gitu kan. Tua aja, oke bang. Tapi emang makin kesini gue makin menyadari karena jidat gue makin lebar. Jangan ngomong-ngomong jidat dong. Sama nih, sama saya juga. Tapi kan mungkin juga banyak orang yang nyangka kalau jurusan sejarah itu tadi ya nggak menyenangkan, nggak seru, duitnya nggak ada. Banyak orang tua yang nggak suka ya. Ya karena ya gitu, ngapain? Pasti ujung-ujungnya kalau sejarah apa? Oh ya guru sejarah atau kerja di perpustakaan mungkin kali ya. Ini juga, ya kan gitu kan misalkan apa yang ada di pikiran lu waktu gue kasih tahu, oke lu belajar sejarah jadi apa? Kan problemnya gitu. Madesu. Ya kan, Madesu nggak? Enggak, buat gue Madesu masa depan sukses. Karena gue mikir gini. Gimana tuh? Kok bisa masa depan sukses kalau belajar Mungkin sejarah? cuman gue satu-satunya sejarawan yang dibayar satu hari 100 juta. Serius. Jadi memang gini. Banyak jurusan yang udah nggak ada lagi lapangan pekerjaannya, tapi banyak lapangan pekerjaan yang udah nggak ada juga jurusannya. Gimana tuh? Lu bisa dapat segitu? Makanya mereka mesti kreatif kan, mesti mengemas, mesti pinter lah. Nah dengan komunitas Historia Indonesia itu, gue menawarkan bahwa mereka yang kuliah di jurusan sejarah sebenarnya bisa mengkreasikan apapun. Kita tuh bikin program menginap di museum. Menginap di museum? Meniduri museum. Ada. Dari 2009 kita bikin, pertama di dunia, dan sekarang diikuti oleh museum-museum di dunia. Di Louvre itu sekarang buka, kalau mau tidur di museum Louvre, itu 4 juta tiketnya. Dibuka. Nah, kita bikin program juga begitu, cuman kita nggak berjuta-juta, cuma 100 ribuan, 150 ribu. 100 ribuan. Termasuk makan dan lain sebagainya, kita bisa buka. Tidur bareng Cameo Project di museum gitu ya? Wah, seru itu. Seru. Jadi selain itu juga, jadi komunitas Historia, lu
jadi konsultan juga ya berarti ya? Gue juga sering dibilang sebagai historypreneur, jadi history entrepreneur. Historypreneur. Pengusaha. Karena gue bikin Gila. perusahaan bergerak di bidang sejarah dari mulai event management, event konsultan, kemudian tour management, tour konsultan kayak gitu. Jadi gue bantuin banyak orang. Jadi apa yang lo lakukan ini semuanya emang sebuah, ini passion lo kan Passion lo, gua, untuk hobi memperkenalkan gua, sejarah gitu supaya nasionalisme itu terbentuk lagi dan berkembang Betul. juga di Indonesia. Dan gue juga bilang kalau untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jadi bayangin kalau anak-anak muda ini nggak punya ingatan sejarah, Hancur. hancur republik ini. Gue pengen nanya nih satu hal. Sebenarnya sih banyak yang mau ditanyain karena kan kemana lagi gue harus bertanya tentang sejarah selain sama ya, bapak ini gitu pakarnya kan. Lagu Indonesia Raya itu kan selama ini kan yang gue tahu adalah satu stanza. Nah ternyata baru beberapa bulan terakhir itu gue tahu ada 3 stanza ternyata. Ya. Nah itu kenapa sih bisa ada ternyata ada 3 stanza? Terus kenapa cuma yang selama ini dinyanyiin tuh cuma 1 stanza gitu? Lo tahu gak, Cat? Ya, jadi propagandanya Orde Baru itu memang pertama semuanya tuh disimplifikasi. Jadi semua yang berhubungan dengan sejarah, penciptaan, pendirian Republik ini juga disimplifikasi. Kalau bisa ya versi yang beredar ya versinya Orde Baru. Jadi sesimpel itulah. Disimplifikasi ya? Lagu dipersiapkan untuk Kongres ke-22 karena bagaimanapun juga cita-cita untuk menjadi sebuah bangsa itu sudah direncanakan di Kongres Pemuda pertama. Oh, pertama tuh tahun 1926. 26, kedua baru 28 tahun ya? kemudian 1928 Oke. gitu. Nah, itu di tanggal 26, 27, 28 Oktober. Nah, di tanggal 28 di terakhir itu lagu yang 1 stansa ini dinyanyikan. Tapi dalam bentuk suara audionya aja, suara biola aja. Oh, instrumental. Nah, kenapa? Karena nggak boleh. Pertama, kata-kata lagu Indonesia Raya itu memang banyak yang menyinggung soal kemerdekaan, soal kemajuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya lagunya udah dibuat. Berarti udah, kan? nah dibuatnya tahun 32 di Piringan Hitamkan. Oh, di Piringan Hitamkan. Oh. Nah, itu ada di Museum Sumpah Pemuda tuh piringan hitamnya. Itu pun piringan hitam yang kopi. Bukan yang asli. Waduh, yang masternya itu dihilangkan oleh pegawai pemerintah Kemdikbud sendiri. Aduh, sayang banget. Terakhir nih, gue pengen tahu cerita sejarah apa yang menurut lu menarik banget yang harus diketahui oleh anak-anak muda, khususnya para milenials gitu ya, yang tidak diajarkan di buku sejarah. Banyak ya, banyak banget sejarah yang tidak ada di buku, tidak juga mungkin ada di mana, di internet gitu. Okay. Nah, salah satunya begini contohnya. Tadi kita ngomong soal Sumpah Pemuda ya. Yeah. Nah, Sumpah Pemuda ini diikuti oleh mereka yang anak-anak yang umurnya belasan tahun. Posisi mereka tuh pelajar, ya, dari mulai pelajar sekolah sampai pelajar yang kuliahan. Semuanya mereka tuh anggota pramuka. Anak zaman sekarang kenapa ya nggak suka pramuka gitu? Pramuka tuh nggak cuma jadi pakaiannya doang. Padahal, sorry, kalau di Jakarta terjadi banjir bandang, amit-amit ya. Siapa yang bertahan hidup lama? Perempuan nih, 2 anak perempuan yang tiap hari latihan pramuka atau anak perempuan yang tiap hari latihan balet? Pasti kan latihan pramuka yang akan, karena pramuka tuh dididik kedisiplinan, keberanian. Sekarang udah nggak wajib ya? Udah nggak ada. Makanya Gue dulu sampai penggalang doang udah. Sampai penggalang kan? Penggalang. Sampai ngalamin camping, ya, masak sendiri. Cibubur. Terus mereka ini anak kosan semuanya, men. Mereka anak kosan. Muhammad Yamin itu nunggak 3 bulan. Nggak bayar. Oh iya? Nah, jadi lebih gila lagi, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda itu di kos-kosannya sendiri. Ya kan? Sumpah Pemuda tuh mana ada orang tahu itu di kos-kosan. Di kos-kosan yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda itu dulu kos-kosan. Jadi anak sekarang tuh mungkin ngeliat, wah sejarah itu dilakukan oleh orang-orang hebat, orang-orang besar gitu ya. Enggak, itu orang-orang pelajar yang sama. Orangnya nunggak juga. Pertanyaannya siapa ibu kosnya itu loh? Si Kong Leong. Hah? Bapak Kong. Beneran ini? Oh ya? Iya. Si Kong Leong itu yang punya rumah itu yang dia kosin. Pertanyaannya, anak-anak muda umur belasan tahun sekarang ngapain di kos-kosannya kan?
Kan zaman dulu anak-anak muda kita tuh kreatif, dan karena anak-anak muda lah kita nih bangkit, karena anak-anak muda lah kita ini merdeka. Karena yang menyegerakan kemerdekaan ya anak-anak muda, yang nyulik Bung Karno anak-anak muda gitu. Mungkin karena tingkat urgensi juga kali. Zaman dulu urgensinya adalah kita supaya bersatu, supaya bisa merdeka. Kalau sekarang kan urgensinya adalah supaya eksis. Mungkin kalau bisa dikasih tahu nggak sebenarnya kita ada di tingkat mana sih dari tingkat urgensi kita nih? Urgensi waktu itu ya memang rata-rata persoalannya sama, bahwa kita ini mesti merdeka dan sebagainya. Anak muda kompak. Nah zaman sekarang ini kan ya anak-anak muda tuh memikirkan dirinya sendiri, lulus sekolah, kuliah, nikah, tua, mati, masuk surga gitu kan. Ya udah hanya sebatas itu gitu. Kayak gue suka nantang anak-anak murid gue waktu gue ngajar di SMA 3 di banyak sekolah waktu itu, kalian mau nggak kontribusi bagi bangsa misalnya? Nggak usah, ini deh, satu orang sebulan 1.000. Kalau kecil menurut gua kalian 1.000, 10.000 deh per bulan. Wah 10.000 juga gede itu. Kali 40 berapa? 10.000, 400.000 kan? Itu udah bisa hidupin anak SD 2 orang. Lu cari tuh anak-anak SD yang nggak bisa sekolah, biayain kalian 40 anak datang ke orang tuanya nggak bisa sekolah. Nah itu berarti nggak cuma mengetahui sejarah aja, tapi ada juga yang sama pentingnya, yaitu bagaimana kita membuat sejarah. That's true. Kan? Betul. Kontribusi kita bagi sekecil apapun sebenarnya, apalagi kalau itu besar ya, mau tidak mau di masa depan ini akan jadi inspirasi. Gue tuh selalu mengatakan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau tidak ada perjuangan dari para pahlawan bangsa di masa lampau. Iya, benar, kan? benar. Masa depan yang jaya, yang keren nanti itu juga tidak mungkin kita raih, nggak mungkin diperoleh oleh anak cucu kita kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Bener nggak? Jadi, betul. Mari kita sama-sama buat sejarah yang besar, yang baik untuk Republik ini. Agar apa? Agar yang kita lakukan ini pada akhirnya menjadi inspirasi bagi Republik, bagi generasi kita di masa depan. Wah ternyata Asep Kambali ini setelah dibaca nih 100 tahun kemudian, oh ini ya karena dia nih orang jadi suka sejarah kan. Orang kan akan melihat. Wah, terus ada 100 tahun kemudian ada anak cucunya siapa gitu. Wah, 100 tahun yang lalu ngapain ya nenek moyang gua? Wah, dia lagi ngeprank gitu. Waduh, itu sejarahnya. Betul. Sejarah dari... Betul. Kan kalau komunitas Historia punya tagline itu, Let's Make History ya. Oh itu tagline-nya? Tagline kita. Oh mantap. Tadi kan juga di awal gue bilang ini Bapak Presiden Asep sedunia ya kan. Gimana sih caranya Toto bisa ada suatu bukan berkumpul. Jadi kayak suatu negara gitu. Negara virtual atau virtual. Enggak lah. Nah, jadi sebegini. Dulu tuh tahun 2008 bulan Oktober 2 November ada teman gue namanya Asep Iwan Gunawan. Oke. Nah, Asep Iwan Gunawan ini salah satu direktur di United Tractor. Oke. UT ya. Nah, dia bikin grup di Facebook. Gue tuh ketemu di grup itu. Dia bikin grup namanya Homeni Asep DRL in Facebook. Penasaran gue masuk, Asep semua beneran nih. Gue bilang waktu itu sudah ratusan lah yang ikut. Oke. Nah, 2009 akhir gue wacanain tuh. Ini keren grup, gue bilang. Kita bikin komunitas yang real aja langsung. Nah, ide untuk berkumpul itu gue. Karena Asep ada 7 juta, men. Hah? Serius. Kalau yang terdaftar itu Asep 7 juta di seluruh dunia? Yang terdata oleh kita, itu Asep ada 7 juta. Di Jawa Barat itu hampir 4 juta. Karena rata-rata satu kabupaten kota di Jawa Barat 75.000 sampai 150.000 Asep yang masih hidup berdasarkan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Ada artinya nggak sih Asep itu sebenarnya? Asep itu dari kata kasep. Oh iya. Ya, kasep itu ganteng. Jadi dan sebenarnya Asep itu bukan nama, panggilan. Makanya kalau lu ke Jawa Barat pasti sama yang jualan ibu-ibu pasti bilang Asep mau pedas apa enggak gitu. Biasanya dia udah tahu namanya jadi kayak, "Wih, dia tahu nama gue" gitu kan kalau gue Asep gitu. Padahal memang orang Sunda semua dipanggilnya Asep. Udah GR duluan. Nah, ada juga Asep bule, ada Ricardo Asep. Ada Asep Fernandes, ada Michelle Asep. Jadi negro bule. Di New York itu ada 18 Asep. Dia emang bule. Emang ada keturunan? Nggak ada keturunan Sunda? Kali kawin sama siapa gitu orang Sunda? Nah yang lucu adalah orang Tiongkok, orang Tionghoa, orang Chinese. Chinese di Palembang itu namanya Asep.
Dan dia nggak bisa bahasa Sunda. Orang Dayak namanya Asep nggak bisa bahasa Sunda. Mereka protes kalau di grup karena kita pakai bahasa Sunda. Mereka protes karena mereka bilang Asep itu udah jadi Indonesia, jadi nggak bisa lagi kita pakai bahasa Sunda, mesti bahasa Indonesia. Kenapa ternyata mereka punya nama Asep? Jadi gue tanya tuh, karena mereka tuh dikasih nama orang tua, mereka lahir awal September, makanya disebut Asep. Awal September. Orang Padang ada Asep namanya, gitu. Nah 2015 itu kita bikin konferensi di Bandung, KA namanya, konferensi Asep-Asep. Salah satu kegiatannya BLA, Bandung Lautan Asep. Kita pengen Asep ini jadi nama yang nantinya lebih populer lagi. Kita tuh kenapa bikin gua ini ya secara formal gitu? Karena banyak orang tua yang udah males lagi ngasih nama Asep ke anak-anaknya. Terus kita kasih beasiswa. Ada program namanya Arjuna. Ada beasiswanya? Ya. Asep Rescue Terjun Bencana. Jadi waktu ada bencana kebakaran di Kalimantan sama Lampung gitu, kita kirim tim Asep dengan Dompet Duapa kerjasama. Programnya Asep Melawan Asap. Oke. Serius itu kita kirim, termasuk banjir apa kita bikin program kayak gitu. Oke, thank you, bro. Oke, man. Oke, gitu. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.